walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menjumpai Anda untuk Mozaik Indonesia di kesempatan Rabu 23 Juli 2025. Pendengar, kita akan menjumpai Anda juga ada di live streaming YouTube channel RRI Manado. Selain Anda mendengarkan melalui siaran terestrial kami di Pro 1 RRI Manado FM 94,5 juga 88,2 MHz. Mozaik Indonesia siang hari ini senang sekali bisa menjumpai Anda dalam edisi spesial untuk Hari Anak Nasional 2025. Dan kali ini pendengar, kita mengetahui bagaimana anak-anak saat ini di tengah derasnya arus informasi bukan hanya butuh akses yang luas saja, namun juga membutuhkan yang namanya perlindungan dan pengawasan bagaimana mereka bisa menggunakan informasi tersebut secara positif. Mozaik Indonesia siang hari ini membahas terkait dengan anak cerdas digital, aman dan positif di dunia maya. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan ataupun bahkan komentar Anda di 0821 95 835080 untuk sambungan telepon, WhatsApp juga SMS. Anda juga bisa ke kolom komentar di YouTube channel kami RRI Manado. Silakan untuk meninggalkan pertanyaan di sana dengan topik siang hari ini untuk Mozaik Indonesia. Saya akan menyapa pendengar untuk membahas semua yang sudah saya sampaikan di awal terkait dengan bagaimana anak cerdas digital, aman dan positif di dunia maya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siang, saya menyapa Ibu Wanda Musu SEME selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus juga sebagai Pembina Forum Anak Daerah. Selamat siang Ibu Wanda. Selamat siang. Salam jumpa kembali ya. Sampai jumpa. Selanjutnya pendengar juga pemirsa ada Ketua Panitia Hari Anak Nasional Provinsi Sulut 2025. Saya menyapa Militia Kristi Ering SS. Selamat siang Militia. Selamat siang Kak. Baik, selanjutnya juga ada Ketua Forum Anak Nyur Melambai periode 2023-2025, Holy Grid Salam. Selamat siang Holy Grid. Selamat siang Kak. Oke, baik, kita akan membahas ini Ibu juga teman-teman ya terkait dengan Hari Anak Nasional 2025. Mungkin sebelum kita akan ke peran Ibu nanti seperti apa, kita akan ke Militia terlebih dahulu mencari tahu untuk tema besar sebenarnya Hari Anak Nasional 2025. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Jadi dari pusat sendiri, dari kementerian itu untuk tahun ini mengambil tema itu Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Cuma untuk dari provinsi sendiri, kami mengambil subtema itu Anak Cerdas Digital, Aman dan Positif di Dunia Maya. Jadi itu yang kami pakai karena juga saat ini isu di dunia maya saat ini kan sementara panas-panasnya ya Kak. Banyak sekali anak-anak yang mungkin terkena isu ini. Bagaimana saat ini mereka sering menggunakan fasilitas teknologi, online, sosial media. Karena itu kami pikir perlu menggunakan subtema ini agar nantinya dapat mengedukasi anak-anak yang ada di Sulawesi Utara nantinya. Mungkin dari panitia sendiri melihat begitu ya, ternyata untuk anak hebat dan anak kuat ini harus dimulai dari bagaimana mereka mengolah informasi di era digital seperti saat ini. Oke, Ibu Wanda, tadi sudah disampaikan terkait dengan subtema yang dipilih untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri untuk tentunya mencapai tema nasional begitu ya. Namun Ibu Wanda kalau bisa kita mencari tahu juga bagaimana sebenarnya peran dan upaya dari P3AD sendiri untuk Provinsi Sulut khususnya begitu untuk mendukung tema tersebut dan juga katakanlah juga melindungi anak-anak di ranah digital. Silakan Ibu Wanda. Ya, terima kasih. Jadi tema kita pada tahun ini adalah Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045 dan untuk subtema yang ada di Sulawesi Utara seperti yang disampaikan oleh Mili terkait dengan anak cerdas digital, aman dan positif di dunia maya. Kenapa memang dari panitia mengusulkan untuk subtema itu karena memang kami sangat intens sekarang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama untuk anak-anak di anak-anak sekolah dengan penggunaan media sosial saat ini yang memang sudah dalam tanda awas ketika mereka tidak bisa diawasi lagi oleh orang tua ataupun orang dewasa ketika mereka menggunakan media sosial karena
banyak kasus-kasus juga yang kami dapati dan yang kami sementara tangani terkait dengan kasus-kasus anak yang memang berdampak dari media sosial yang mereka pergunakan. Nah, itulah makanya kenapa kami mengusung tema untuk aman dan positif di dunia maya untuk anak-anak yang ada di Sulawesi Utara agar mereka lebih cerdas mempergunakan media sosial yang ada. Itu tujuannya, Bu, Iya, ya? itu tujuannya. Namun peran dan upaya selama ini yang sudah dilakukan P3AD Ya, peran untuk dan- mengawasi, melindungi. Ya, kami sudah memberikan edukasi dan sosialisasi ya kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Kami masuk lewat forum anak daerah, mereka membantu kami pemerintah provinsi khususnya Dinas P3AD melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi baik kepada lembaga-lembaga yang perlindungan anak, tetapi juga tentunya ke sekolah-sekolah, ya ke sekolah-sekolah untuk bisa memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anak yang ada, karena ini kalau forum anak karena mereka adalah anak-anak, jadi anak-anak ke anak-anak sehingga mereka lebih cepat untuk menyerap apa yang tersampaikan lewat sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan. Tetapi juga lewat program yang ada di kami untuk tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan program-program kegiatan sosialisasi juga secara masif terkait bagaimana perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yang ada di Sulawesi Utara. Oke, baik, itu dia luar biasa ternyata Iya. ya sudah dilakukan. Namun memang upaya-upaya pencegahan Ibu Wanda yang lebih ditekankan saat Iya, ini betul. begitu ya. Nah, Holy Grid ini tadi sempat disampaikan Ibu Wanda bahwa status anak-anak di ranah digital sudah awas begitu ya. Bagaimana Holy Grid melihat sendiri selaku Ketua Forum Anak Nyur Melambai keseharian mereka anak-anak di dunia maya saat ini, lebih khusus anak-anak yang ada di Sulawesi Utara? Ya, kalau dari saya pribadi Kak, sebagai anak-anak juga sebagai anggota forum anak, saya memandang bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Bunda Kadis bahwa status anak-anak saat ini dalam ranah digital, terutama media sosial, sedang berada dalam tanda awas. Yang mana kita ketahui bersama bahwa mungkin saja ada anak-anak di bawah umur 12 tahun yang sudah mempunyai akun media sosial, yang sudah memiliki atau memegang akun media sosial. Dan kita tidak menjamin bahwa mereka yang memegang atau mempunyai akun media sosial ini paham atau mengerti bagaimana cara media sosial bekerja. Yang mana dapat kita temukan bahwa kasus kekerasan digital, kekerasan seksual lewat media sosial seringkali kita temui. Dan itu seringkali anak-anak menjadi korban, anak-anak menjadi target pelecehan seksual di media sosial. Yang mana hal ini sangat memprihatinkan karena tanpa edukasi dari orang tua, anak-anak akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Jadi dari saya pribadi, ini juga merupakan peran dari berbagai pihak untuk kita semua dapat mengedukasi anak-anak, teman-teman kita, agar kita tidak terjerumus, agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Kalau boleh jujur nih Holy Grid ya, para orang tua, para parents di rumah pasti kadang-kadang juga Ibu agak miss untuk mengawasi anak keseharian mereka menggunakan gadget begitu ya. Nah, kalau Holy Grid melihat sendiri keseharian mereka, apa sih yang harus kita waspadai ketika mereka menggunakan media sosial, ketika mereka berselancar di dunia maya, apa yang saat ini perlu diwaspadai orang tua? Ya, menurut saya yang perlu diwaspadai oleh orang tua, karena saya juga masih anak-anak dan saya sadar akan betapa bahayanya Di media mana sosial tersebut. celah-celahnya ya? Iya, jadi mungkin saya membatasi porsi-porsi yang ada. Oke. Jadi misal ada beberapa media sosial yang saya hapus karena merasa mungkin ini tidak penting, jadi dihapus saja. Karena memang kalau seperti media sosial sangat membuat kita candu. Kalau istilahnya kalau orang so buka media sosial, orang so scroll, itu semua 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak sadar dari pagi sampai malam orang cuma di tempat tidur, orang cuma ada scroll media sosial. Yang mana ini juga menjadi perhatian orang tua. Setidaknya orang tua memanggil anak, berinteraksi, berkomunikasi, jangan hanya membiarkan anak-anak dengan HP, dengan handphonenya sendiri. Baik, itu dia ya. Militia mungkin ingin menambahkan sedikit yang harus diwaspadai orang tua sebagai remaja juga. Karena kadang-kadang orang tua tuh
agak gaptek nih Militia, jujur aja. Sementara anak-anak sekarang lebih pintar Ibu ya. Jadi kira-kira celah-celah di mana yang harus diwaspadai orang tua begitu menambahkan apa yang disampaikan Holy Grace? Silakan. Oke, sebenarnya kalau dari saya pribadi itu semua harus dibentuk dari keluarga dulu sebenarnya. Kalau misalnya dari orang tua atau keluarga bisa menanamkan edukasi sejak dini kepada anak-anak, mungkin anak-anak tidak akan keterusan begitu. Jadi menurut saya penting dari dalam dulu agar supaya nanti mereka bisa memilah-milah, anak-anak bisa memilah apa saja sih yang bisa mereka pergunakan. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Holly terkait porsi-porsi, mungkin contohnya dari orang tua membatasi penggunaan handphone, Screen time begitu ya? Screen time-nya, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang ada di handphone harus dipantau juga kira-kira apa sih yang di download atau diunduh oleh anak-anak saat ini. Karena kadang mungkin anak-anak saat ini mereka biasanya sudah pakai password ya, password di dalam handphone. Jadi kadang itu orang tua tidak bisa cek, tidak bisa tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi mungkin tetap harus ada pengawasan dari keluarga atau orang tua. Oke, baik. Terkait Jadi aplikasi, terhadap aplikasi ya. Iya, benar Itu sekali. dia Bapak Ibu pendengar pemirsa RRI Manado, untuk siang hari ini kami sudah memberikan sedikit pengantar terkait dengan anak cerdas digital. Bukan hanya kecerdasannya saja yang kita butuhkan, namun bagaimana si anak ini mendapatkan pengamanan begitu dan melakukan atau menggunakan media sosial atau di dunia maya atau di ranah digital secara positif. Itu yang menjadi pengantar. Ternyata juga saat ini banyak sekali anak-anak yang mendownload aplikasi mungkin tanpa diketahui orang tua apakah itu berbahaya atau tidak begitu ya. Bahkan di game-game mungkin Militia Holy Grace banyak yang mungkin harus diperiksa lagi. Nanti kita akan membahas bersama Ibu Wanda juga seperti apa, kita akan mencari tahu katakanlah pendengar bagaimana juga peran dari Dinas P3AD sendiri untuk mungkin mewujudkan dunia positif di ranah digital bagi anak pastinya. Sesaat lagi kami akan kembali, jangan lupa kami ingatkan di 082195835080 untuk Anda yang ingin bergabung di sambungan telepon, SMS juga WhatsApp chat, juga di komentar YouTube channel kami RRI Manado. Mosaik Indonesia segera kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami Pro1 RRI Manado untuk Manado siang ini. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung. Selain dari siaran terestrial, Anda juga yang menonton dari YouTube channel RRI Manado. Di kesempatan Mosaik Indonesia untuk edisi spesial hari ini pendengar Hari Anak Nasional di tahun 2025, di mana topik Mosaik Indonesia siang hari ini kami mengangkat terkait dengan anak cerdas digital, aman dan positif di dunia maya. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Militia juga Holy Grace terkait dengan bagaimana orang tua harus memperhatikan ternyata setiap katakanlah aplikasi yang didownload oleh anak-anak karena banyak celah-celahnya. Ibu Wanda mungkin sedikit menanggapi begitu, ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dari Forum Anak Nyur Melambai juga dari Panitia Han Sulut 2025, seperti apa Ibu Wanda menanggapi? Iya,
Memang kalau kita lihat saat ini ya, anak-anak itu memang sudah sangat aktif mereka mempergunakan media sosial, sehingga memang kadangkala orang tua tidak bisa mengawasi mereka. Jadi banyak sekali anak-anak yang akhirnya bisa mengakses konten-konten yang sebenarnya tidak bisa mereka lihat. Nah, itu tentunya dari kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sangat memperhatikan progres dari bagaimana kami melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait bagaimana anak itu mempergunakan media sosial itu dengan aman. Nah, kami ada beberapa kali melaksanakan kegiatan. Ini juga kami sosialisasikan dengan kabupaten kota ya, dengan 15 kabupaten kota yang ada. Bagaimana kita masuk di dunia pendidikan, karena anak-anak kan kalau mereka sudah usia sekolah, mereka pasti lebih banyak di sekolah. Dan memang di sekolah tidak bisa membatasi karena dunia digital sekarang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Tetapi tentunya dalam pengawasan mereka bagaimana ketika dalam proses belajar mengajar, kemudian juga masih di dalam lingkungan sekolah, bagaimana mereka mempergunakan media sosial itu. Sehingga kami sangat memberikan apresiasi kepada beberapa sekolah yang sudah membatasi. Jadi memang kalau tidak perlu membawa HP, mereka tidak bisa membawa HP. Jadi ada beberapa sekolah di beberapa kabupaten kota juga yang sudah melaksanakan disiplin penggunaan media sosial seperti itu. Jadi cuma dibawa ketika belajar. Tetapi ketika dalam bermain, misalnya ada waktu istirahat, mereka dipantau oleh anak-anak yang dalam satgas di situ ada. Jadi mereka akan melihat bahwa anak-anak itu dalam istirahat itu tidak mempergunakan HP. Nah, itu yang kami sosialisasikan ke beberapa sekolah-sekolah, baik yang di SMA itu adalah tanggung jawab dari pemerintah provinsi, dan tingkat SD, SMP sampai PAUD itu tingkat kabupaten kota. Seperti itu. Baik. Jadi Koordinasi bersama berarti pihak sekolah tadi Iya, ya pihak yang sekolah. dilakukan. Memang kalau saya melihat Ibu Wanda sebagai contoh juga secara langsung melihat ke anak saya begitu ya. Memang membawa gadget ketika ada pelajaran misalnya informatika atau berhubungan dengan gadget tersebut. Namun kalau tidak ya memang tidak boleh digunakan begitu, atau pulang sekolah minta jemput baru bisa digunakan ya. Ini sudah sebenarnya pengawasannya sudah cukup protektif dari sekolah, juga Dinas P3A tadi sudah memberikan sosialisasi. Nah, ini kita berbicara kalau lingkungan sekolah berarti sudah cukup aman begitu ya. Namun ketika berada di luar Militia, Holy Grid, mungkin ini juga tadi sempat membahas bagaimana peran orang tua, karena memang masih banyak celah-celahnya begitu. Yang mungkin bisa ditambahkan Militia juga Holy Grid, rahasia anak-anak itu gitu loh. Maksudnya yang sering mereka mainkan namun berpura-pura di depan orang tua, ternyata oh enggak kok mah, Pah, ini game aja begitu. Coba kita mulai dari Holy Grid, silakan. Bongkar rahasia teman-teman kamu ya. Mungkin kalau ini dari anak-anak yang sepantaran, anak-anak SMA, anak-anak yang baru gede, ABG. Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang disembunyikan, No. ada aplikasi-aplikasi yang sengaja diklonkan, digandakan, atau supaya jadi ada dua aplikasi yang sama, tapi yang satu disembunyikan, yang satu enggak. Disembunyikannya di mana? Dibikin folder baru atau? Bisa dibikin folder baru, atau ada kan di HP di folder yang udah penuh, terus bisa digeser di slide berikutnya supaya agak kelihatan. Digeser terus berarti Iya. ya, Terus mungkin ada aplikasi lainnya yang bisa mengunci aplikasi tersebut. Jadi aplikasi pihak ketiga. Baik. Terus mungkin ini yang lebih parahnya, mungkin ada anak-anak teman-teman yang bermain judol. Gitu. Anak-anak ada pelaku Iya, main judol, itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada anak-anak yang masih muda sudah bermain judol, atau mungkin kecanduan pornografi. Terus mereka sama seperti tadi sembunyikan aplikasinya. Iya, sembunyikan aplikasinya agar supaya tidak ketahuan. Terus mungkin teman-teman yang suka bermain game online, tiba-tiba orang tuanya lihat
mana uang yang mama kasih ke kamu? Ternyata udah di top upin. Oke, beli diamond gitu Beli ya. diamond. Oke. Oh, itu yang patut diwaspadai pada orang tua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan RRI di kesempatan siang hari ini. Ternyata kalau Anda menjumpai yang namanya aplikasi dan dikunci di handphone remaja atau anak Anda, ini harus ditanya, bukannya gimana. Jadi biar ketahuan itu isinya apa ya. Oke, kalau misalnya Militia menambahkan ada? Mungkin tambahan Kak Boleh. terkait yang tadi aplikasi sekarang itu di handphone ada fiturnya Kak. Jadi di dalam pengaturan itu bisa fitur menyembunyikan aplikasi. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada fiturnya itu. Jadi mungkin untuk orang tua bisa Mengecek, cek iya. Juga terkait tadi juga ada bisa cloning aplikasi, jadi bikin 2 aplikasi. Jadi mungkin ada misalnya Facebook atau WhatsApp, mungkin ada Facebook atau WhatsApp yang untuk memang dia bisa kasih lihat ke teman-teman atau orang tua. Second Mungkin account. ada juga second account, itu bisa dibikin 2 aplikasi kalau di dalam Oke, handphone. jadi ketika orang tua mau memeriksa dikasih yang baik-baiknya aja gitu ya. Oke, Ibu Wanda, Oh iya. ini tadi sempat disampaikan oleh Holy Grid dan juga Militia ada judol di sana. Ada beberapa aplikasi yang ternyata bisa digandakan dan mungkin ya menggunakan second account, ya tidak tahu tujuannya sebenarnya apa begitu ya, menggunakan akun kedua mereka untuk iseng-iseng mungkin. Nah, terkait dengan judol, apakah dari B3AD sendiri ada koordinasi bersama katakanlah Kominfo begitu untuk melaporkan aplikasi-aplikasi yang mungkin berbahaya bagi anak seperti itu? Ya, memang kalau juga judi online ya termasuk di dalamnya. Sekarang memang anak-anak, apalagi yang SMP, SMA ya, memang sudah terindikasi untuk bisa mereka tergiur dengan permainan riwayat online. Dan kami juga ada program kegiatan sosialisasi dan edukasi. Di samping kami mensosialisasikan terkait penggunaan media sosial yang aman dan positif, tetapi juga kami masuk dengan judi online. Jadi memang judi online ini kayaknya sudah lagi viral karena banyak sekali yang korban-korban dengan judi online itu. Dan kalau anak-anak sudah terkontaminasi dengan judi online seperti itu, mereka sudah tidak ada gairah untuk sekolah. Jadi orang tua memang harus awas dan harus melihat bahwa anak ini kadang-kala memang sudah tidak bersemangat untuk ke sekolah. Karena kalau judi online itu sangat mempengaruhi mental mereka, karena mereka tinggal ingat-ingat kan, kita kemarin ada beli, kemudian kita top up, kalah. Nah, jadi itu keinginan untuk main lagi besoknya itu akan, dan mereka tidak akan tidur istirahat cukup, begadang sehingga mereka akan tergiur terus kalau tidak ada pengawasan dari orang tua. Di Sulut sendiri, Ibu Wanda, ada datanya kah anak-anak yang menggunakan judi online? Apakah sudah masuk di tanda awas atau masih sedikit? Ya, kalau di anak-anak di Sulawesi Utara memang kami belum punya data. Tetapi kalau judi online untuk orang-orang dewasa, tetapi sebenarnya masih di usia anak juga ya, sebenarnya di 18, 19 sampai 20 itu ada ya, ada datanya. Kalau kami lihat memang judi online itu sudah menjadi juga salah satu tanda awas bagi masyarakat Sulawesi Utara khususnya. Termasuk tentunya di dalamnya anak-anak, karena bukan tidak mungkin ketika mereka melihat ayah mereka bermain, mereka juga kan bisa terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Dan itu memang untuk data anak yang korban judi online kami belum dapat dan kami belum punya. Tetapi kami punya call center di samping data kekerasan, tetapi juga untuk hal-hal seperti itu bisa langsung ke 129. Karena di situ bisa saja ada pengaduan-pengaduan, karena kami dari pemerintah provinsi menyediakan pendampingan ya kepada anak-anak. Misalnya kalau orang tua telah melihat Anda ini terindikasi misalnya judi online, karena pasti perilakunya akan berbeda. Tidak akan jadi lagi seperti anak-anak biasa. Nah, mungkin akan harus ada pendampingan dari psikolog mungkin untuk membangkitkan kembali gairah mereka sebagai untuk bisa belajar seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak usah khawatir, sebenarnya bisa ke call center 129 dan memberikan informasi apa yang membuat anak ini kecanduan begitu terhadap
digital ini dan akan dilakukan pendampingan oleh P3AD. Oke, baik. Jangan lupa call centernya 129 ya, karena memang banyak sekali sebenarnya di luar sana, namun mungkin orang tua juga, Ibu Wanda, ya sudahlah membiarkan saja. Padahal ini sangat mengancam masa depan mereka ya. Kita akan mencoba untuk memberikan ruang terlebih dahulu kali ini buat pendengar dan pemirsa RRI Manado yang ingin bergabung bersama kami di diskusi yang spesial ini di Hari Anak Nasional untuk tahun 2025, membahas pendengar terkait dengan anak cerdas digital, aman dan positif di dunia maya. Jadi Anda bisa bergabung, sambungan telepon kami, SMS juga WhatsApp bisa Anda kirimkan di 082195835080 yang mungkin ada di beberapa di antara Anda yang melihat secara langsung begitu. Contoh kasus di sekitar Anda ataupun bahkan di keluarga Anda. Apa yang terjadi, seperti apa kondisinya, Anda bisa bergabung bersama kami, memberikan juga pertanyaan, sudah hadir di studio untuk menjawab, narasumber untuk menjawab beberapa dari pertanyaan Anda. Sebelum kita ke telepon, menantikan yang ingin bergabung, kita akan ke WhatsApp dan juga YouTube. Kali ini dari YT, warga desa. Selamat Hari Anak Nasional katanya. Mohon pemerintah dan organisasi terkait memperbanyak edukasi ke anak usia sekolah tentang bahayanya media digital yang sering tidak terfilter. Terima kasih. Menanggapi ini Ibu Wanda terlebih dahulu, media digital yang sering tidak terfilter. Apakah memang masih banyak begitu atau ada informasi dari Kominfo juga sudah banyak sebenarnya yang diblokir? Silakan. Iya, terima kasih ya untuk YT tadi. Ibu atau Bapak YT ini memberikan memberikan masukan kepada pemerintah untuk edukasi kepada anak usia sekolah. Ya itu memang terima kasih. Kami juga sudah berupaya ya sebagai pemerintah untuk bisa ada dengan anak-anak, termasuk memberikan edukasi di dunia sekolah, bagaimana bahayanya dunia digital yang mungkin memang tidak terfilter sampai dengan saat ini. Dan kemudian juga di samping di dunia pendidikan, tetapi juga tentunya bagi orang tua. Ya, mari juga bersama-sama karena yang pasti guru, orang tua dan masyarakat itu harus berkolaborasi di samping juga pemerintah tentunya. Jadi mari kita bersama-sama untuk bisa memperhatikan anak-anak kita karena mereka adalah masa depan kita. Bagaimana anak-anak kita apalagi di Sulawesi Utara ini untuk memajukan daerah kita kalau anak-anak kita dari saat ini mentalnya sudah tidak baik-baik saja. Baik. Jadi pengawasan dari orang tua juga penting dari orang tua, dan segera melaporkan ke call center juga ketika ada aplikasi-aplikasi yang memang berbahaya terindikasi, jadi nanti bisa diteruskan ke Kominfo mungkin. Iya, betul. Oke, baik. Ternyata tadi bukan by YT, ini by YouTube maksudnya Ibu Wanda ternyata. Nama akunnya warga desa. Itu ya. Kita akan ke selanjutnya kali ini dari WhatsApp Ibu Aprili di Kombos. Selamat siang katanya untuk para narasumber, selamat siang juga. Adakah tips bagi kami orang tua agar anak kami yang masih usia sekolah tidak kecanduan gadget, apalagi ketika kami orang tua sedang bekerja? Terima kasih. Ini berbicara kecanduan gadget, salah satu yang agak berat karena yang saya lihat di media sosial nih Ibu Wanda, sering saya lihat yang viral-viral begitu ya, ketika anak sudah kecanduan gadget, Holy Grid juga miliki ya, mereka tuh perilakunya jadi kasar begitu. Iya, betul. Jadi kalau tidak dikasih gadget mereka malah marah-marah, bisa tantrum. Seperti apa Ibu Wanda kalau bisa memberikan tips bagi orang tua katanya agar anak tidak kecanduan gadget? Iya, memang anak-anak kalau pegang HP susah mau ambil kan sekarang. Jadi bagaimana tentunya orang tua mencari suatu alat untuk menarik anak itu bisa dia tidak memperhatikan gadget. Contohnya cucu saya, ya saya sudah punya cucu baru 3 tahun, tapi kalau dia sudah pegang HP susah sekali mau ambil. Ya, sehingga kami mencari cara bagaimana agar supaya anak itu bisa beralih perhatiannya. Nah, kami menyediakan mainan-mainan edukasi. Nah, di situ akhirnya dia mulai tertarik ya, susun ini, susun balok, walaupun hanya sederhana, bukan yang mahal-mahal. Misalnya kita kembali ke permainan-permainan tradisional, itu yang kami kembangkan saat ini, bagaimana mengajak anak-anak itu untuk bisa kembali bermain bersama dengan anak-anak yang lain. Karena sifat egois anak-anak itu yang sekarang berdampak sekali di sekolah ya. Mereka tidak
mudah bergaul karena mereka hanya menyendiri untuk bermain. Sehingga kami berusaha menciptakan permainan-permainan edukatif itu untuk menarik perhatian anak-anak. Sehingga mereka mulai tertarik dan menyediakan itu di rumah ya. Jadi misalnya permainan-permainan balok-balok walaupun hanya sederhana diambil dari bekas-bekas itu ya, dos-dos bekas disusun-susun, kemudian ayo kita lomba. Jadi jadi anak itu tertarik dengan permainan-permainan seperti itu. Jadi bukan hanya dia diam untuk main game, tetapi ada pergerakan juga dari dirinya untuk bisa berolahraga ya. Oke, Jadi karena baik. kalau dia bermain pasti dia hanya duduk. Merunduk begitu ya. Oke, baik. Militia, kalau misalnya tadi contohnya kan cucunya Ibu Wanda nih harus dikasih mainan yang lebih tradisional, pokoknya tidak berhubungan dengan gadget. Nah, kalau untuk usia remaja kira-kira anak mereka-mereka yang remaja agar tidak kecanduan gadget, orang tua harus apa nih? Oke, kalau dari Mili sendiri ya Kak, yang pertama itu mungkin harus dikasih paham dulu Kak. Kasih paham dulu apa saja sih dampak dari kecanduan gadget sendiri. Seperti cyberbullying, gimana nanti kalau misalnya mereka sudah kecanduan di sosial media, otomatis mereka akan lebih gampang kayak share-share foto pribadi mereka, informasi pribadi mereka, yang nantinya itu akan berdampak ke cyberbullying atau mungkin penyalahgunaan informasi. Jadi kita harus kasih paham dulu ke anak-anak tentang dampaknya apa saja. Terus mungkin kalau dari Mili sendiri, ini juga yang Mili sampaikan ke adik-adik Mili yang memang masih masa-masa pertumbuhan, yang memang suka ikut-ikutan tren sekarang. Mili ajak untuk lebih ikut berorganisasi, tentunya organisasi yang positif seperti forum anak, juga mungkin ikut ke kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nantinya kalau mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang positif seperti itu, misalnya marching band, pramuka, mungkin ada kegiatan eskul-eskul lainnya di sekolah, mereka akan menaruh ketertarikan mereka di situ. Jadi tidak hanya mungkin di handphone saja, sosial media scrolling setiap waktu, atau mungkin hal-hal permainan online, game online, sehingga nanti mereka bisa tertanam bahwa mungkin lebih baik ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler secara langsung, bersosialisasi dengan banyak teman daripada menghabiskan waktu di sosial media atau kecanduan gadget begitu. Baik. Pantas nih Bu Wanda jadi ketua panitiaan ya. Dia kasih paham dulu katanya pokoknya teman-temannya. Karena memang untuk keterbukaan informasi anak-anak remaja ini di media sosial berarti sudah harus siap dengan apa komentar netizen begitu ya. Benar. Di kolom komentar mereka. Holy Grid menambahkan mungkin untuk anak-anak cowok nih. Dia kalau kecanduan gadget katanya orang tua harus seperti apa sih? Mungkin orang tua ingin mendengarkan dari sisi anak-anak suara hatinya seperti apa? Mungkin kalau dari saya sebagai anak-anak cowok, bantu mereka untuk mencari hobi mereka. Selain bermain gadget, bermain game online, bantu mereka untuk mencari hobi mereka di luar di lingkungan sosial mereka. Seperti Kak Mili bilang tadi bahwa berorganisasi, ataupun mereka boleh bermain olahraga-olahraga yang mampu membangun tubuh mereka agar lebih sehat. Karena kan kalau kita cuma bermain handphone tiap jam, tiap hari, itu akan berpengaruh terhadap tubuh kita juga. Jadi bantu mereka boleh hobi, boleh apa yang mereka suka, yang tidak membuat mereka kecanduan terhadap gadget. Iya, terhadap gadget. Oke. Terus mungkin berikan waktu bagi mereka, luangkan waktu supaya mereka dapat berkomunikasi dengan orang tua. Jadi mereka tidak menganggap bahwa orang tua tidak peduli pada mereka. Padahal orang tua sebenarnya peduli tapi pada sibuk mereka. kerja begitu Iya. ya. Oke, itu dia suara hati anak-anak yang Ibu Wanda mungkin sepakat begitu ya. Karena ternyata selama ini anak-anak sering menganggap orang tua kami tidak peduli kok sama kami begitu ya. Gadget kami yang peduli gitu ya, yang bisa melampiaskan segala sesuatu di media sosial ataupun bahkan di ranah digital. Ternyata
apa yang disampaikan oleh Holy Grid, yang saya dapat pesannya Ibu Wanda adalah bagaimana orang tua juga bukan hanya taruhlah menyediakan fasilitas begitu ya. Selain itu kalau memang dalam kondisi yang berkecukupan begitu, tapi tunjukkanlah kepedulian, mencari hobi anak, mencari mungkin kegiatan yang lain. Ibu Wanda mungkin menambahkan? Iya, betul. Jadi memang anak-anak ini adalah yang pertama dibutuhkan adalah perhatian. Ya, perhatian dari orang tua. Mari kita berikan tentunya keteladanan juga bagi anak-anak kita. Jadi bagaimana anak-anak itu akan mencontoh yang pasti kepada orang tua. Jadi ketika mereka merasa bahwa tidak diperhatikan dan kemudian mereka mengakses media-media sosial yang mereka merasa bahwa mereka bisa curhat, ya apalagi ada media-media sosial yang ada salah satu aplikasi yang bisa memberikan saran. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak dapatkan kepada orang tua, tetapi mendapatkan itu dari media sosial, sehingga mereka akan lebih dekat dengan media sosial. Baik. Nah, tentunya kami sangat berharap bahwa orang-orang tua yang ada ya, khususnya di Sulawesi Utara, mari kita memberikan perhatian lebih bagi anak-anak kita. Apalagi masih anak-anak yang masih membutuhkan keteladanan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga, tetapi juga tentunya di dalam dunia pendidikan. Jadi kolaborasi antara orang tua dan pendidik, guru-guru tentunya itu sangat penting, karena orang tua itu wajib untuk selalu berkoordinasi dengan guru-guru supaya mereka bisa mengetahui perkembangan kalau dalam usia sekolah. Jadi ketika mereka sudah dalam dunia pendidikan, orang tua wajib mengetahui perkembangan anak itu, apakah dia memang betul-betul bisa menerima pelajaran dengan baik, tapi ataupun mungkin mereka sedang tidak baik-baik saja dalam pendidikan. Kemudian juga di dalam kehidupan keluarga, mungkin guru-guru bisa menanyakan bagaimana keadaan anak-anak itu di rumah, bagaimana perhatian orang tua, sehingga tentunya baik guru maupun orang tua itu bisa ada suatu komunikasi yang baik untuk membawa anak itu betul-betul ada di dalam jalurnya anak-anak. Nah, kemudian peran juga masyarakat ya, masyarakat di lingkungan, apalagi masyarakat yang saat ini kan orang tua banyak tinggal usia-usia muda ya, yang punya anak-anak, mereka tinggal di kompleks-kompleks perumahan ya. Yang pasti di situ harusnya kalau pengembang-pengaman itu kami sudah menyediakan regulasinya untuk menyediakan tempat-tempat bermain yang aman. Agar mereka anak-anak kalau misalnya pulang sekolah sore, mereka tidak akan langsung masuk kamar, langsung kunci, tapi mereka punya ruang untuk bisa mereka memberikan menyalurkan hobi-hobi mereka ya di ruangan terbuka yang aman bagi mereka, tetapi juga mereka dapat mendapatkan suatu komunitas anak-anak seperti itu. Itu yang sedang kami buat untuk regulasinya untuk setiap pengembang-pengemban baik perumahan untuk bisa menyediakan ruang ramah bagi anak. Sudah mulai ke sana Ibu Wanda Ya, berarti sudah ya, mulai karena kesana. kalau saya melihat di kawasan Tikala ataupun bahkan di kawasan perumahan Arama Pangat begitu ya, Iya. pasti kita akan menjumpai taman-taman bermain. Iya, betul. Walaupun masih terbatas. Gitu. Terbatas. Mungkin kedepannya ada area skateboard, anak-anak bisa melakukan hobi-hobinya di sana Iya, begitu. betul. Oke, ini saya agak menarik perhatian apa yang disampaikan oleh Ibu Wanda ini, pendengar juga pemirsa, ketika tadi sempat menyebutkan ketika anak-anak merasa nyaman curhat di media sosial. Ini kan kita mengetahui Militia juga Holy Grid sekarang yang lagi gencar-gencarnya artificial intelligence. Iya. Bagaimana AI ini masuk di semua lini kehidupan bahkan anak-anak. Ibu Wanda, yang mengagetkan kemarin sering di-share di media sosial adalah anak-anak ini curhat ke AI. Iya. Ini saya sempat merinding, sempat kaget, dan ternyata mereka lebih nyaman curhat ke AI daripada ke orang tua. Apa betul Militia seperti itu? Coba, memangnya pernah coba atau pernah mendapatkan jawaban bagus memang jawaban AI atau seperti apa? Kalau dari Mili pribadi sih belum pernah curhat ya. Belum di pernah AI, coba? belum pernah. Tapi memang sering Mili lihat teman-teman baik di X atau Twitter atau di Instagram atau di Facebook, banyak sekali yang share bahwa mereka itu sering melakukan online atau mencari jawaban terhadap diri mereka sendiri itu di media sosial atau di ChatGPT atau Gemini, biasanya begitu. Jadi banyak juga yang kayak buat status gitu Kak, kalau misalnya pakai terang bahasa kan, tuh kita lebih nyaman curhat lewat GPT daripada curhat secara langsung pada keluarga. Pernah terjadi seperti itu, Memang pernah ada. baca, iya banyak begitu. Apalagi kalau misalnya di usia-usia remaja, sebenarnya bukan anak tapi lebih ke remaja lagi ya sebenarnya, banyak lebih nyaman melalui kayak akun-akun. Kalau di X itu kan di Twitter Kak, banyak akun-akun kayak akun manifest begitu, akun manifest atau akun misalnya kayak
kalau anak pertama biasa begitu. Jadi Iya. semua curhatan ada di situ. Jadi biasanya ada anak-anak atau remaja yang komen di bawah, real Kak, relate Kak, begitu Relate. dengan kehidupan saya. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali kayak akun-akun curhat yang sebenarnya itu bisa menimbulkan cyberbullying, gitu, bisa menimbulkan grooming juga Kak. Grooming bahaya ya. Grooming terhadap anak-anak atau remaja di era saat ini. Itu yang harus kita waspadai. Mungkin bisa dijelaskan ke orang tua, grooming itu apa? Supaya ada yang mungkin belum Oke. paham mengerti Militia. Nah, kalau grooming itu contohnya Kak, mungkin misalnya ada orang yang tidak kita kenal di sosial media, terus mereka kayak berikan perhatian-perhatian kecil, mereka chat-chatan, mereka bikin mereka kasih kenyamanan oke. untuk anak-anak agar supaya nanti anak itu jadi kayak nyaman sama orang itu, yang pada ujung-ujungnya itu kayak dorang mau minta hal-hal yang berbau seksual. Oke. Jadi mungkin Foto begitu? Iya, ujung-ujungnya karena mungkin pelakunya itu rasa yang korban itu so nyaman, jadi dia semua chat, kan orang so dekat begitu, boleh ndak kirim foto ini, foto itu. Nah, itu maksudnya Kak. Oke, baik. Jadi ini perlu waspada orang tua begitu ya terkait Iya, dengan grooming ini, karena anak-anak masih belum bisa memutuskan sendiri sebenarnya untuk apakah saya bisa mengirimkan foto itu. Nah, banyak orang-orang yang mungkin juga dengan gangguan tertentu bersembunyi di akun-akun media sosial Iya, begitu ya, akun-akun tertentu. Holy Grid menambahkan sendiri terkait dengan hal tersebut? Mungkin yang ingin saya tambahkan, ada juga anak-anak yang menargetkan anak-anak juga. Jadi anak-anak makan anak-anak. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya di game online. Jadi ada strategi-strategi yang digunakan oleh anak-anak ini. Jadi mereka misalnya mereka yang jago-jago bermain, terus ada ketemu juga player yang cewek, perempuan, masih anak-anak. Terus karena yang perempuan hobi bermain, dia juga ingin naik level cepat. Oke. Dia mungkin minta bantuan ke si cowok, juga manfaatkan dengan Kejagoan dia main gitu kejagoan ya? dia. Terus lama-lama chatting nyaman, terus ya jadilah grooming ini. Itu dia ya. Tanpa disadari Jadi sebenarnya di mana-mana ada. Ada dengan janji-janji tertentu Iya. begitu ya, dan yang akhirnya menimbulkan kenyamanan. Kita coba ke YouTube lagi, ini ada yang bertanya, selamat Hari Anak Nasional. Oh iya, ini menyampaikan selamat ternyata Hari Anak Nasional ke-41 tahun 2025 anak Indonesia kita bersaudara Everdin Kalesaran yang ada di YouTube channel RRI Manado. Kami masih menantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 082195835080 yang mungkin ada yang ingin bertanya ataupun bahkan memberikan contoh kasus di kesempatan siang hari ini terkait dengan anak cerdas digital aman dan positif di dunia maya. Tentunya kita harapkan apa yang menjadi contoh-contoh kasus tadi tidak terjadi ke lingkungan kita begitu ya, anak-anak kita, namun memang perlu untuk kita waspadai bersama karena dampaknya sangat amat luar biasa merusak masa depan anak-anak ini. Ibu Wanda, selain kita tadi sudah menjabarkan beberapa contoh kasus, apa yang perlu diwaspadai orang tua harus seperti apa juga, siapa saja yang harus berkolaborasi begitu. Dari P3AD sendiri sebenarnya kalau misalnya melihat ranah digital ini, adakah katakanlah dukungan dinas dalam menguatkan literasi digital anak, begitu ya. Namun kita akan bahas sebelum sesudah nanti kita akan ke telepon. Halo, selamat siang Mozaik Indonesia. Halo. Halo, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Priscila. Mohon maaf, Bapak siapa di mana? Dari Jokowi Tomohon. Pak Jokowi di Tomohon, silakan langsung. Ada Priscila, ada yang kita aktif mengikuti itu konten kreator dan Oke. itu kan banyak tuh. Kita lihat juga kadang memberikan memuat konten. Saat kita lihat mengarah ke kekerasan dan konten menjadi. Jadi itu bukan orang Baik. itu juga yang mana kan? Pak Jokowi, mohon maaf, terputus-putus ini jaringannya. Halo. Iya, Halo? ya lanjut. Nah, jadi itu konten kreator juga kalau memuat satu postingan
itu mesti juga mesti dulu baru diposting. Kebanyakan kita temukan begitu. Di Manado atau Tapi- di Tomohon ini Pak Jokowi? Enggak, yang postingan dari konten kreator ada Oke, banyak kan. Oke, secara nasional Iya, juga jadi berarti saya ya? kira itu juga mesti diawasi oleh pihak yang kondisi Baik. dan tentunya dari KTU anak ini kok karena itu ini buat anak-anak. Mhm. Dan ada juga yang kita temukan begitu istilah. Baik. Kita lihat anak baru umur 3-4 tahun lah begitu kan itu dia orang tua so kasih bebas pegang HP. So, misalnya kalau dia menangis, kalau kita lihat dia menangis, dia kasih HP dia langsung diam. Jadi saya kira juga orang tua, padahal itu orang ayah ibunya itu orang-orang berpendidikan. Jadi saya kira itu mesti juga jadi perhatian Oke. dari anak dari yang dari P3AD ya? iya P3A itu juga mesti banyak disosialisasikan ke masyarakat karena kita lihat banyak begitu kalau yang kita amati di lapangan. Saya kira cuma Oke. itu juga kita Terima kasih Pak berpendapat. Jokowi. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Satu lagi kalau masih ada yang ingin menyampaikan terkait dengan anak cerdas digital. Apakah mereka saat ini sudah aman dan positif di dunia maya atau memang masih ada hal-hal penting yang perlu Anda sampaikan pendengar. Di 0821 95 83 5080. Narasumber kami siang hari ini tadi Ibu Wanda selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sudah menyampaikan banyak hal sebenarnya. Juga dari Panitia Anak Nasional, Militia juga ada dari Ketua Forum Anak Nyiur Melambai, Holy Grid yang sudah menemani untuk siang hari ini ya. Sebenarnya sudah cukup banyak yang kita bahas, namun tadi Pak Jokowi sempat menyentil sesuatu yang baru. Kita akan ke situ, namun Ibu Wanda tadi sempat saya bertanya terkait dengan peran dari dinas sendiri untuk P3AD, literasi digital ke anak seperti apa dukungannya? Iya, terima kasih. Terkait dengan literasi digital, memang saat ini sedang digalak-galakkan ya, baik dari bukan cuma hanya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi juga oleh Dinas Pendidikan, kemudian juga ada Dinas Perpustakaan. Kami berkolaborasi dan untuk bagaimana kita mengenalkan anak-anak itu mempergunakan literasi digital ini dengan baik ya, skill dari mereka untuk bisa. Tetapi bagaimana mereka menggunakan secara positif. Nah, ada berbagai kegiatan yang kami lakukan, apalagi untuk saat ini dalam rangka Hari Anak Nasional, kami berkolaborasi beberapa dinas untuk melakukan kegiatan lomba storytelling, ya, storytelling terkait dengan karena kami juga sedang menggalakkan pemerintah sedang menggalakkan pariwisata, sehingga kami membuat lomba anak untuk storytelling terkait budaya dan pariwisata. Seperti itu, supaya memang anak-anak betul-betul bagaimana mereka mempergunakan digital ini untuk dipergunakan secara positif. Baik. Kemudian juga ada lomba-lomba bagi anak-anak yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan, bagaimana mereka melakukan menggambar secara digital, kemudian bagaimana mereka ada lomba-lomba yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan lewat sekolah-sekolah. Nah, secara digital tentunya, dan itu tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang ada di Sulawesi Utara. Jadi untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada literasi digital ini memang sedang digalakkan oleh bukan hanya Dinas P3AD, tetapi juga bagi dinas-dinas terkait yang memang betul-betul memperhatikan anak. Seperti itu. Baik, sudah ada berarti nanti yang dilakukan begitu Iya, ya program-programnya dan ternyata saat ini yang dalam waktu dekat atau sudah berjalan adalah storytelling gitu ya. Iya. Oke, lomba yang luar biasa menarik ini ya. Karena memang ini salah satu skill yang memang sangat dibutuhkan baik untuk bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak juga ternyata ya. Tadi juga sempat disampaikan oleh penelpon kita terkait dengan bagaimana jurus terakhir orang tua ketika anak lagi tantrum atau orang tua ingin bekerja tanpa gangguan anak begitu ya, adalah memberikan gadget dan mereka langsung diam otomatis. Ini berhubungan dengan pertanyaan kita di siang hari ini ada dari YouTube dengan akun orang tua muda. Tadi juga ini sempat menjadi pertanyaan dari Ibu April ya, kurang lebih sama. Apa yang harus orang tua lakukan apabila anak kami sudah terlanjur kecanduan gadget dan kami ingin mengurangi ketergantungan anak kami terhadap gadget? Kalau Militia kasih paham ya. Ibu Wanda silakan menambahkan sedikit untuk orang tua muda.
Iya, memang apalagi orang tua muda. Saya rasa kalau orang tua muda sudah familiar ya dengan mempergunakan gadget ya, harusnya ya. Jadi mereka harusnya kalau anak itu memang sudah kecanduan dan kita tidak bisa lagi mengatasi, karena memang tantrum itu sangat itu ya oleh anak-anak. Iya, Jadi sering memang mereka terjadi. akan berteriak-teriak. Malah kemarin saya nonton di YouTube ada anak-anak yang memang susah diberhentikan ketika tidak diberikan. Nah, tentunya memang harus ada orang lain yang mungkin bisa mendampingi ya, mungkin dari psikolog anak yang bisa mendampingi. Jadi kita sebagai orang tua jangan malu sebenarnya ya saat ini. Jadi bagaimana kita harus minta saran ya dari orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ada beberapa psikolog yang bisa mendampingi anak-anak yang kecanduan seperti itu ya. Jadi bisa diberikan tentunya ada pelatihan-pelatihan tentunya secara teknis yang bisa mereka lakukan untuk membuat anak itu tidak akan kecanduan lagi. Tapi memang banyak orang tua yang ketika anak itu sudah berguling-guling di lantai dan ini akhirnya ya kasih saja ya. Padahal sebenarnya kalau dari kita bisa baca lewat dunia maya juga, kita bisa baca dari literasi-literasi yang ada, sebenarnya bagaimana kita menghadapi anak yang kecanduan gadget ini sebenarnya ada teknik-tekniknya. Nah, itu yang harus tentunya dipelajari oleh orang tua seperti baik. itu. Ini pesan yang saya dapatkan dari Bu Wanda luar biasa sekali ya. Ternyata orang tua harus konsisten juga. Jangan ketika anak tantrum langsung diberikan. Harus tegas berarti. Sayang anak bukan berarti memberikan apa yang mereka mau semua. Betul. Dan Ibu Wanda sering juga kita temui, pendengar juga pemirsa RMB pasti setuju ini. Karena kadang-kadang mama ndak kasih, papa kasih. Mama dan papa ndak kasih, oma dan opa kasih. Betul. Nah, ini yang harus benar-benar konsisten katanya Ibu Wanda ya. Oke, kita akan kembali lagi ke Hari Anak Nasional kali ini, Militia. Mungkin selaku ketua panitia di tahun ini, sebagai juga closing statement mungkin sebelum harapannya, apa kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini ataupun bahkan dalam rangka Hari Anak Nasional? Oke, closing statement ya Kak? Boleh. Oke, jadi nantinya pada tanggal 25 Juli, nantinya Solusa Kak, nanti akan diadakan puncak Hari Anak, peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara juga bekerja sama dengan Forum Anak Nyor Melambai, juga ada beberapa instansi terkait yang terlibat. Kami menyelenggarakan, nah ini untuk penyelenggaraan ini memang kami laksanakan setiap tahunnya. Tapi di sini untuk tahun ini konsepnya agak berbeda, mungkin agak sedikit berbeda, karena kalau misalnya dari nasional itu tahun-tahun sebelumnya itu di sentral biasanya di satu tempat, tapi ini dari nasional desentralisasi. Jadi seluruh kabupaten kota sampai tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota sampai kelurahan diharapkan bisa membuat puncak kegiatan sendiri. Dan kami juga dari kami panitia Forum Anak sangat berterima kasih juga kepada dinas dan pemerintah karena selalu melibatkan kami Forum Anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam kepanitiaan puncak peringatan Hari Anak provinsi di Sulawesi Utara ini. Jadi nantinya dalam kegiatan puncak peringatan Hari Anak Nasional nanti akan ada beberapa agenda juga di dalamnya, seperti pembacaan suara anak Provinsi Sulawesi Utara yang setiap tahunnya kami laksanakan. Jadi maksudnya itu apa? Jadi untuk suara anak daerah sendiri itu kami sudah susun, kami tampung pertama, kami tampung, terus susun, terus kami tetapkan sebagai bentuk aspirasi suara dari anak-anak yang ada di Sulawesi Utara. Jadi sebelumnya kami sudah laksanakan ya Kak Holly. Untuk pelaksanaannya, jadi itu teknisnya kami susun, kami tampung dari anak-anak yang ada di lingkungan, anak-anak dari panti atau dari LPKA. Jadi kami tampung semuanya. Misalnya contoh, misalnya mereka pengen ada ruang kreativitas anak atau perpustakaan keliling, itu kami tampung semua. Terus nantinya kami akan bacakan langsung kepada Ayah Gubernur. Nanti kami harapkan bisa terrealisasi. Itu berarti sebutannya Ayah Gubernur. Iya, Bunda benar. Kadis begitu ya. Iya, Saya baru tahu siang hari ini Iya, ya. kalau di Forum Anak, Bapak Ibu kami sebut Ayah dan Bunda. Kalau penyiarnya boleh Bunda juga berarti. Bunda. Atau kalau masih muda kami panggil Kak aja. Oke deh. Holly ingin menambahkan mungkin harapannya? Mungkin harapan dari kami Forum Anak Daerah agar supaya harapan-harapan anak-anak yang ada di Sulawesi Utara dapat terpenuhi. Bukan hanya di tingkat provinsi, namun di tingkat kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan, desa,
kami berharap suara-suara yang telah kami rangkum ini, yang telah kami bawa ke tingkat provinsi dapat terpenuhi, dapat didengar oleh Bapak Gubernur, Ayah Gubernur, agar kiranya dapat dijalankan di seluruh kabupaten kota yang ada. Baik, Ibu Wanda silakan menutup sebagai closing statement juga dari Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga selaku pembina Forum Anak Daerah. Silakan. Terima kasih. Jadi dalam momentum perayaan memperingati Hari Anak Nasional di Sulawesi Utara, tentunya mari kita semua pihak ya, baik itu pemerintah, kemudian juga masyarakat, keluarga, kemudian juga anak itu sendiri, tentu sebagai mari kita berbenah ya. Kita dalam rangka mewujudkan tentunya Indonesia Emas di tahun 2045, mari kita memperhatikan ya anak-anak kita, memberikan perhatian khusus ya, melindungi mereka, memberikan hak-hak mereka, kemudian juga tentunya lindungi mereka dari tindak-tindakan kekerasan karena anak-anak itu adalah rentan terhadap kekerasan, apalagi kekerasan di dunia digital tentunya. Kiranya anak-anak kita akan mewujudkan akhlak yang mulia, mereka bisa berbahagia, kemudian juga bisa peduli dan berani ya di dalam mengambil tindakan, kemudian menjadi cerdas dan bersolidaritas tentunya. Oke, baik. Terima kasih. Itu dia sudah merangkum semua Ibu Wanda ya. Juga tadi ada pesan untuk para konten kreator. Buatlah konten-konten yang mendidik begitu ya. Oke, bukan hanya sekedar challenge dan juga prank ternyata. Itu dia pendengar untuk siang hari ini Mozaik Indonesia dengan topik anak cerdas digital aman dan positif di dunia maya dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2025. Kita mendapatkan kesimpulan siang hari ini bagaimana cerdas digital bukan hanya keluasan untuk mengakses informasi di ranah digital, namun juga bagaimana anak bisa melindungi diri, menghormati orang lain, juga yang pasti membagikan hal-hal yang baik di dunia maya menuju anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045. Saya Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di kesempatan siang hari ini untuk Mozaik Indonesia edisi Rabu 23 Juli 2025. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda, kerabat kerja yang bertugas, selaku penanggung jawab acara Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Azhar Talib, juga teman-teman TMB juga KMB yang sudah bertugas di belakang layar, dan saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Bersatulah